Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-A'raf surat 7 ayatnya 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahanam kebanyakan jin dan manusia. Mereka mempunyai hati yang tidak mereka gunakan untuk mengerti, mempunyai mata yang tidak mereka gunakan untuk melihat, dan mempunyai telinga yang tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka bagaikan ternak, tidak, malahan lebih sesat lagi. Mereka adalah orang yang lengah. Sadarilah, apabila manusia tidak mewakafkan hidupnya untuk Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala sudah menyiapkan untuknya neraka jahanam. Hal ini dapat diketahui dengan jelas dari ayat yang telah saya bacakan tadi itu. Sebagian orang yang berpikir dangkal dalam memahami ayat di atas itu menyatakan bahwa setiap orang pasti akan masuk neraka jahanam. Sungguh keliru pendapat itu. Tetapi bahwa sedikit orang yang benar-benar bisa selamat dari siksaan api neraka jahanam itu bukanlah hal yang mengherankan. Sebab Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syaba surat 34 ayatnya 13. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit sekali dari antara hamba-hambaku yang bersyukur. Hendaklah dimengerti sebelumnya akan adanya dua jenis neraka jahanam. Yang pertama, neraka jahanam di alam pasca kematian. Yang kedua, neraka jahanam di dunia ini yang bisa dialami manusia jika tidak hidup di jalan Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala tidak bertanggung jawab menyelamatkan penderitaan dan memberikan ketenangan orang yang hidupnya tidak untuknya. Janganlah mengira kekayaan lahiriah, kekuasaan, banyak harta, kehormatan, dan banyak anak akan menjadi penyebab kesenangan dan ketenangan hidup. Apakah orang masuk surga karena kekayaan? Sama sekali tidak. Hadiah surga berupa kesenangan, kepuasan, kenyamanan, dan ketenangan tidak diperoleh dengan hal seperti itu. Semua itu dapat diperoleh hanya dengan cara mempersembahkan hidup dan matinya untuk Allah Ta'ala. Karena itu para nabi, khususnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam berwasiat di dalam surat Ali Imran surat 3 ayatnya 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mati sebagai orang yang berserah diri. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu mati kecuali sebagai orang yang berserah diri.
kenikmatan dunia bisa menimbulkan kerakusan, hasrat dan dahaga terus bertambah, seperti penderita sakit gembur-gembur yang tidak pernah terpuaskan rasa hausnya, sehingga akhirnya dia mengalami kehancuran. Jadi bara api hasrat dan keinginan yang tidak benar juga termasuk neraka jahanam yang tidak memberi ketenangan pada hati, tetapi malah mendatangkan berbagai perkara dan kekacauan. Terlihat jelas di dalam pandangan para sahabatku bahwa mabuk cinta manusia kepada harta, kepada istri, dan kepada anak bisa begitu menggila, sehingga memunculkan hijab antara dia dengan Allah Ta'ala. Karena itu harta dan anak bisa juga menjadi fitnah yang bisa menghadirkan neraka bagi manusia. Ketika dipisahkan dari mereka, manusia bisa teramat gelisah dan teramat gundah gulana. Allah berfirman di dalam surat Al-Humayyah surat 104 ayat 6 dan 7. Bismillahirrahmanirrahim. Api yang dinyalakan oleh Allah yang menjilat-jilat di hati. Api yang membakar hati manusia dan membuatnya gelap gulita itu adalah kecintaan kepada selain Allah Ta'ala. Dua benda yang saling bersinggungan dan bergesekan bisa menimbulkan panas. Demikian juga dari pergesekan antara cinta manusia dengan dunia maupun barang-barang dunia bisa menimbulkan panas, dan panas itu membakar kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Akibatnya hati menjadi gelap, jauh dari Allah Ta'ala, dan terjebak di dalam berbagai macam kegelisahan. Namun bila manusia kemudian beralih berhubungan dengan Allah Ta'ala dan cintanya berganti menjadi cinta kepada Allah Ta'ala, maka pergesekan cintanya dengan Allah Ta'ala bisa membakar cinta kepada selain Allah Ta'ala. Sebagai gantinya, hatinya akan dipenuhi cahaya, maka kemudian kehendak Allah Ta'ala menjadi kehendaknya dan sebaliknya. Setelah mencapai kondisi ini, kehidupan manusia akan dipenuhi oleh rasa cinta kepada Allah Ta'ala. Jadi dalam kehidupan umumnya terdapat berbagai kebutuhan hidup. Maka dalam kehidupan semacam ini hanya Allah Ta'ala sajalah yang dia butuhkan. Dengan kata lain, kebahagiaannya ada pada Allah Ta'ala. Jika ada orang yang terikat duniawi menimpakan penderitaan kepadanya, penderitaan itu tetap akan ia alami. Tetapi dalam penderitaan itu dia tetap akan merasakan kenikmatan ilahiyah. Kenikmatan yang tidak akan didapat oleh para pencari perkara duniawi yang merdeka sekalipun. Sebaliknya, mereka akan mendapatkan neraka jahanam, karena sekali lagi hidup untuk selain Allah Ta'ala adalah neraka jahanam. Dari hadis juga diketahui bahwa bahkan sakit demam pun bisa diibaratkan sebagai kondisi neraka jahanam. Demikian halnya juga dengan berbagai macam penyakit dan musibah
yang menimpa manusia. Hal ini menjadi bukti akan adanya alam akhirat sebagai bukti benarnya perkara ganjaran dan hukuman atas suatu perbuatan, dan menyangkal perkara penebusan dosa yang tidak masuk akal. Lihatlah sebagai contoh penderita kusta yang sebagian anggota badannya terlepas, keadaannya seperti berada di dalam neraka jahanam. Banyak orang membenci dan meninggalkannya, bahkan istrinya, anaknya, dan orang tuanya yang paling dicintai pun menjauhkan diri darinya. Sebagian lainnya terjatuh dalam penyakit yang lebih berbahaya. Ada bahkan yang dalam perutnya terdapat tumor ganas. Semua musibah yang menimpa manusia boleh jadi karena jauhnya kehidupan dia dari Allah Ta'ala dan bersikap sombong di hadapannya. Dia tidak menghargai dan menghiraukan firman-firman Allah Ta'ala. Dalam kondisi seperti itulah neraka jahanam terjadi. Kembali ke topik semula, ku beritahukan, Allah Ta'ala berfirman bahwa Dia menjadikan untuk jahanam kebanyakan jin dan manusia. Kemudian Dia berfirman bahwa mereka sendirilah yang menyebabkan kondisi jahanam itu terjadi, padahal mereka dipanggil menuju surga. Orang yang berhati suci mendengarkan suatu sabda dengan kesucian hati. Orang yang berpikiran kotor berbuat dengan akal kotornya. Singkat kata, jahanam akhirat akan terjadi sebagaimana terjadinya jahanam di dunia ini pula. Demikian pesan Hajrat Mirza Ghulam Ahmad Mujadid abad ke-14 Hijriah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.